tips buat teman-teman yang pakai Aerox juga. Kenapa saya pakai Aerox ini bisa 51 km per liter? Dan kebetulan nih di sana sudah ada Mas usernya ini. Gimana ini? Atau kenapa ini Mas user kok bisa milih Aerox Alpha Turbo itu? Kenapa gitu? Ya awalnya saya cuma coba-coba tapi keterusan. Wih, coba-coba keterusan. Karena gimana? Dari orang tua punya motor dari dulu pakai Yamaha terus sampai sekarang. Jadi dia fanatik Yamaha ini. Wih, dia memang suka dengan Yamaha fanboy. Wah, Yamaha fanboy. Terus kesan dan pesannya dengan Aerox Alpha Turbo apa ini Mas user ini? Kemarin pakai Yamaha yang 125 cc, ya lumayan kenceng, lumayan ngirit. Coba Aerox ini kok ternyata gitu. Asik pokoknya buat tanjakan, buat jalan lurus. Bensinnya juga ngirit, konsumsinya dapat 51 km per liter ini. Loh, istimewa itu. Daily use 51 km per liter. Tadi sana 50,9 ya, 51 dibulatkan ya, per liter. Itu dengan kecepatan berapa rata-rata itu, atau konsistennya itu di berapa kecepatan? Biasa naik motor dengan gas konstan biasanya rata-rata di angka antara 60 sampai 70. Tapi kadang-kadang ya tangannya ya gatel, kadang-kadang sampein 100 lah. Loh, buat ngejar kalau ada yang nyelip itu rasanya rada anget. Loh, bisa sampai 100 juga itu loh. Yo bisa no bos. Iya bisa ya. Irit loh ini sampai 51 km per liter dengan kecepatan rata-rata 60-70 bahkan 100 ya. Itu ya Mas user ya. Mungkin bisa lebih lah, tapi mungkin karena usia ya 100 itu rasanya kenceng banget. Dredeg lah Mas. Dredeg. Wih. Terus untuk turbo ya sendiri dicoba Mas, yang shifter itu sudah dicoba, itu gimana kesannya itu Mas? Nah, pengalaman kemarin naik Telomoyo berempat, anak istri 2 anak naik ini, turbo sama shifter membantu banget. Loh. Tanjakan nggak lepeh, tetap ngisi terus tenaganya. Loh. Saya beli motor itu ya biar bisa ngangkut 4 orang, anak istri 2 anak. Anak istri 2 anak, anak istri saya, istri 2 anak maksudnya. Oh gitu, tak kira ini ya. Oke, seperti itu. Itu anaknya kecil-kecil ya teman-teman, jadi masih oke lah dibuat. Ya iya, nah, kalau udah gede ya nggak boleh. Itu nantinya jadi 4 penumpang itu kan nggak boleh. Kemarin kan saya menyampaikan maksimal penumpang cuma 1 ya kan. Ini ada 4 cuma kan anak, jadi nggak masalah ya. Oke gitu. Terus apa lagi Mas user? Motor lewat bentar. Nah, motor bagasi lewat lebar. Oke. Buat bawa-bawa juga cukup lah. Mantel terus bawa-bawa apa cukup. Kemarin buat bawa berkatan itu juga masuk Wih. Nah, oke. Terus apalagi nih untuk Mas user di Aerox Alpha Turbo tahun 2026 ini? Nah, tinggi saya kan 165. Kalau pakai ban standar dan tinggi shock standar otomatis jinjit. Bagian depan saya downsize di 4 cm. Terus ban depan saya ganti ban Maxxis 80-90 yang tadinya di depan saya pindah ke belakang. Yes, lumayan napak lah walaupun masih agak jinjit. Oke. Saya suka lampunya sih. Lampu depannya biasanya untuk motor kan setelannya cuma naik turun ya. Kalau di Aerox ini bisa digeser ke kanan kiri. Jadi kalau kita fokuskan ke satu titik, cahayanya bisa padat. Loh. Asik pokoknya. Nah, itu pengetahuan lagi untuk di Aerox Alpha Turbo ini. Bisa disetting lebar ke samping atau mau fokus ke depan. Loh, seperti itu teman-teman. Settingannya juga mudah sih, tinggal colokin obeng plus, tinggal puter-puter aja.
tinggal puter-puter aja. Nggak perlu pakai kunci, kan biasanya pakai kunci terus agak susah lepas selebor atau apalah. Kalau ini enggak sih, cuma masukin obeng plus aja, puter-puter, setting sendiri bisa lah. Oke, satu lagi ini pertanyaannya ya. Ini kan pembelian di bulan Februari ya, tapi kan di waktu itu di bulan Februari ya kalau nggak salah itu Aerox Turbo juga launching warna baru lah. Itu gimana itu perasaannya? Perasaannya seperti apa ya? Perasaannya dengan warna baru. Iya sih, waktu motor datang malam ya, tapi malam. Kan SP-nya kan beberapa hari yang lalu. Nah, sebelum motor datang, siangnya ya malah launching yang warna baru, silver, light gray ya. Ya nggak apa-apa sih. Ada sedikit, aduh, gitu ya berarti ya. Iya sih, tapi ya mah tetap suka sih. Oke. Itu warna bisa diganti lah besok lah. Bisa. Enggak signifikan banget kan teknologinya sama aja. Yang 25 ini atau yang 26 light gray sama aja sih. Cuma beda warna. Coba beda warna di body kan sama di pelek juga itu. Peleknya kan apa? Bronze gold. Oke, masih dilanjutkan lah ya, Mas Yusufnya harus mendekat di sini, nanti juga test ride mungkin di tanjakan di sana nanti loh. Apalagi ya Mas Yusuf? Nah, sebenarnya ya kelebihan, tapi menurut saya agak mengganggu ke pengendara lain sih. Lampu sennya terang banget. Oh, kasihan sih. Lampu sen. Tapi plusnya kalau jarak jauh buat pengendara yang di belakang atau di depannya yang jaraknya agak jauh, kebantu sih. Mereka pasti notice lah kalau sennya nyala. Cuma itu kalau terlalu dekat buat pengendara lain terlalu terang, apalagi kalau malam bikin silau itu. Ya mohon maaf lah buat pengendara lain ya, ini bawaan motor soalnya nggak diganti-ganti, nggak di-upgrade. Nah, satu lagi yang menurut saya bukan kurang sih, tapi ini lebih ke mungkin dari Yamaha-nya buat lebih estetik ya. Bezelnya kan nggak, di sini nggak ada bezel nih. Nah, bezelnya di sini. Tapi ketika kita mau standar tengah, posisinya kurang kuat lah buat narik ini. Nah, makanya ditambah ini bezel aftermarket, jadi posisinya lebih pas, badan nggak nekuk banget. Terus kalau nggak ditambahi, ini kan bodi halusnya terlalu lebar daripada bezel. Nah, tangan kita kadang-kadang mentok ini, takutnya ini malah patah, makanya dipasangi yang aftermarket ini lebih aman lah. Lagian ini juga nanti misal untuk tali mau naruh helm terus dikasih apa jaring-jaring itu dicantolin sini juga bisa buat bawa barang, kardus apa apalah, nanti di talinya di tali ke sini juga bisa. Masih ada lagi tambahan di motor ini Aerox atau NMAX mungkin ya, saya belum pernah nyoba NMAX yang baru atau yang sebelumnya, versi-versi sebelumnya. Memang shocknya dirasa sedikit, atau mungkin pengguna merek sebelah merasakan shocknya belakang atau depan itu terlalu keras. Cuma pabrikan kan punya perhitungan sendiri-sendiri ya, pertimbangan sendiri-sendiri. Nah, untuk motor Yamaha kenapa shock breakernya dibikin keras, dia lebih ke untuk kestabilan handling. Jadi dia waktu dikendarai lebih istilahnya lebih stiff ya, lebih stabil lah untuk di tikungan, untuk di
jalan berlubang ya mungkin sedikit agak nggak nyaman karena lebih keras dari motor-motor merek lain seperti itu. Tapi buat di jalan lurus agak kenceng, atau mungkin yang suka cornering, dia lebih stiff, lebih stabil. Tapi kalau cuma saran sih, kalau teman-teman mau cornering juga pertimbangkan ganti ban lah yang minimal medium compound, atau teman-teman punya budget lebih ya ganti yang soft compound. Terus shock breaker belakang ganti yang aftermarket, depan ya di ribbon lah udah. Pokoknya sip. Iya satu lagi. Ini kan nyambung Y-Connect ya. Y-Connect. Buat teman-teman yang nyambungin motor ke Y-Connect, di situ ada ranking pengguna motor Yamaha yang disambungin ke Y-Connect. Kalau saya kemarin ngecek, karena jarang saya konekin ke Y-Connect ketika berkendara, ranking saya di kisaran 2.500 sekian dari para pengguna Yamaha yang connect sama Y-Connect. Ada yang ranking 1 itu, berarti dia tiap pergi nyambungin terus. Ada lagi? Nggak ada cantolan barangnya. Di produk aftermarket kan biasanya ada ini cantolan buat barang, biasanya yang dicantolin di dek bawah stang ini ya. Kalau bisa jangan di sinilah, ini soalnya cuma sambungan dek aja. Takutnya kalau dikasih gantungan barang terus barangnya agak berat, dia malah bikin deknya geter atau longgar. Saran saya sih pakai di sini ya, tapi memang di sini bukan untuk gantungan sih. Kalau digantungin ya agak mengganggu juga di kaki, itu aja. Tapi masuk motor sport dikasih gantungan ya kan enggak, ini soalnya buat belanja juga sih. Ya minimal buat cantolin es teh jumbo lah. Wah iya, masa mau ditaruh dalam bagasi ya nanti malah ajer. Tips buat teman-teman yang pakai Aerox juga, kenapa saya pakai Aerox ini bisa 51 km per liter. Daily use saya utamakan pakai mode town. Saya gunakan mode S ketika mau mendahului atau di lampu merah mau start. Kita tahu kalau mode town itu ngejar top speed, dan mode S untuk akselerasi. Ketika teman-teman di lampu merah atau mau mendahului kendaraan, tentu ingin mengail tenaga instan, bisa pakai mode S. Untuk jarak jauh touring bisa pakai mode T. Perlu diketahui teman-teman, mode T ada 4 tingkatan kecepatan. T sendiri, T1, T2 dan T3. Nah di mode S juga seperti itu, ada S1, S2, S3 dan S sendiri. Jadi di motor Aerox ini ada 8 mode kecepatan, ditambah lagi ketika di RPM 6000 ke atas, VV aktif, menurut saya itu sudah cukup buat teman-teman yang suka dengan kecepatan seperti itu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk kesan dan pesan dari Mas user Aerox Alpha Turbo ini juga bisa buat pertimbangan teman-teman juga yang menonton video ini. Nah terima kasih Mas user. Ini boleh kenalan nggak ini? Boleh. Siapa namanya Mas user? @boni267. @boni267 itu bisa di follow di Instagram, ada mana lagi TikTok. Biar nggak sepi lah, follow ya, di follow itu bisa. Sama dia juga punya YouTube juga, ini bisa di subscribe nih. Namanya boleh, Hananta Putra. Hananta Putra. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih Mas. Oke, sehat-sehat selalu teman-teman. Ya, yuk terima kasih. Jangan lupa di komen atau di like
Dan tetap semangat buat teman-teman semuanya untuk yang mau beli Yamaha Aerox Alpha Turbo khususnya atau Yamaha tipe lainnya. Terima kasih dan salam gas bro. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.